Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sofiani. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2018 dan sekarang saya berada di kelas politik. Nah, kali ini saya akan membahas tentang etika dan propaganda internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu propaganda. Propaganda adalah suatu kegiatan atau bentuk komunikasi antara individu dan kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi atau merubah cara pandang seseorang atau kelompok tersebut dengan isu-isu yang ada dan hal-hal yang diceritakan oleh si propagandis. Propaganda sendiri mempunyai dua aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran moralis. Yang dimana aliran moralis ini digunakan untuk memanipulasi dan mempengaruhi kelompok yang memiliki pengaruh khas Eropa, dan propaganda ini dilakukan secara berulang-ulang kali, yaitu aliran netralis, yang dimana aliran netralis ini hanya melakukan bentuk komunikasi yang keberhasilan dan kegagalannya itu tidak relevan. Aliran inilah yang disebut dengan aliran propaganda yang terencana. Nah, selanjutnya yaitu ada dua bentuk propaganda. Yang pertama itu propaganda demokratis, yang dimana propaganda demokratis ini lebih menyampaikan hal-hal tentang kebenaran daripada kebohongannya, dan bertujuan untuk memberi keuntungan yang sama terhadap sumbernya dan penerima propaganda tersebut. Yang kedua yaitu propaganda totaliter, yang dimana propaganda totaliter ini merancang propaganda hanya untuk memberi keuntungan kepada penguasa elit politik saja, dan mengorbankan cara-cara berpikir individual. Dan propaganda ini juga hanya untuk memberitahu orang-orang apa yang harus dipikirkan, tidak dengan mengajarkan mereka tentang cara bagaimana berpikir. Sekarang masuk ke materi propaganda radio internasional. Pada awal tahun 1920-an, radio digunakan sebagai media penyampaian komunikasi hanya antar kapal perang saja. Terus juga radio digunakan sebagai alat komunikasi internasional dan hanya untuk menyampaikan ide-ide saja. Tetapi seiring berjalannya zaman, pada tahun 1922 itu radio digunakan sebagai alat perang psikologis. Dalam hal media radio inilah muncul 3 jenis propaganda. Ada propaganda putih, propaganda abu-abu, dan propaganda hitam. Pertama itu propaganda putih. Propaganda putih itu dilakukan secara terang-terangan tanpa adanya niat-niat yang terselubung. Selanjutnya yaitu propaganda abu-abu. Nah, propaganda abu-abu ini bisa didefinisikan sebagai propaganda hitam maupun propaganda putih, dan cara penyampaiannya itu lebih menunjukkan keraguan dan bersifat mengadu domba. Yang selanjutnya yaitu propaganda hitam, yang dimana propaganda hitam ini selalu memiliki niat yang terselubung, yang dimana penyampaian informasinya itu tidak jelas dan tidak memiliki informasi yang akurat. Kita memberikan contoh dua propaganda internasional yang dilakukan. Yang pertama itu propaganda pada Perang Dunia Kedua, dan yang kedua itu propaganda pada Perang Dingin. Yaitu masuk ke materi Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu sering diartikan sebagai perang dunia total, yang dimana seluruh sumber daya alam, ekonomi, budaya, dan psikologis harus dimobilisasikan untuk perang, yang dimana itu bertujuan untuk keberlangsungan hidup nasional. Perang Dunia Kedua, propaganda terbesar digunakan melalui media radio, film, dan berita-berita yang tersebar, dan berita-berita itu semua sangat mempengaruhi penduduk sekitar. Masuk ke Perang Dingin. Nah, dalam Perang Dingin ini kekuatan yang digunakan itu bukan lagi kekuatan militer, tetapi kekuatan ideologi. Perang Dingin, media propaganda yang digunakan itu seperti buku, komik, dan novel, serta memproduksi film-film dan lagu-lagu yang mengandung propaganda. Mungkin itu saja
materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.